Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang Bunda sayangi, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Aqidah Akhlak. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Terus semangat dan pantang menyerah ya. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan dulu buku pelajaran kalian, yaitu Aqidah Akhlak, kemudian peralatan tulis yang lainnya, dan sebelum itu juga kita sama-sama berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada minggu kemarin kita telah belajar tentang jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yaitu ada 25 nabi dan rasul. Berikut nama-nama dari 25 dan rasul itu. Bunda harapkan kalian mengenal dan Bunda berharap juga kalian bisa menghafalnya dengan baik. Kemudian nabi dan rasul itu juga mempunyai tugas masing-masing seperti yang telah kita pelajari minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dari rasul itu sendiri. Anak-anakku sekalian, dalam melaksanakan tugas mulia, nabi dan rasul memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Ayo kita bahas masing-masing dari sifat itu. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib bagi nabi dan rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. 1. Siddiq, artinya benar. Segala ucapan, tingkah laku, dan perbuatan nabi dan rasul selalu benar. Kedua, amanah, dapat dipercaya. Nabi dan rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Rasul selalu dapat dipercaya dalam hal apapun. Amanah juga bermakna mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan wahyu Allah atau ajaran agama kepada umatnya, dekat atau jauh, sulit ataupun mudah. Yang keempat, fatanah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Nabi dan rasul adalah seorang yang cakap, pandai, dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap persoalan. Nabi dan rasul juga cakap mengetahui situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu. Nah, sifat yang kedua adalah, setelah sifat wajib tadi, adalah sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Sifat mustahil artinya sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada diri nabi dan rasul, yaitu kizib, artinya dusta atau bohong. Tidak mungkin nabi dan rasul berdusta terhadap wahyu dan ajaran Allah. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, nabi dan rasul tidak mungkin berkhianat dan meninggalkan kewajiban dakwahnya kepada umatnya. Ketiga, kitmat, artinya menyembunyikan. Nabi dan rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu dari Allah, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan menyampaikan dengan baik kepada umatnya. Yang keempat, baladah, artinya bodoh. Seorang nabi dan rasul tidak mungkin bodoh. Jika nabi dan rasul bodoh, tentu mereka tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Yang seterusnya adalah, selain sifat wajib, sifat mustahil, juga kita akan mengenal tentang sifat jaiz dari nabi dan rasul. Sifat jaiz ini adalah sifat-sifat yang mungkin ada pada nabi dan rasul, tidak wajib dan tidak mustahil, yaitu sifat yang dimiliki oleh setiap manusia biasa pada umumnya.
karena nabi dan rasul adalah juga manusia, ya. Sifat jaiznya perlu makan, perlu minum, perlu tidur, susah senang, sakit, dan semua sifat yang ada pada manusia. Nah, jadi sifat jaiz ini tidak mengurangi harkat dan martabat mereka sebagai nabi dan rasul, sebab nabi dan rasul terpelihara dari dosa, dari kejahatan, dari kemaksiatan, atau yang disebut dengan maksum, ya. Jadi nabi itu walaupun memiliki sifat jaiz, tetapi nabi itu dikatakan sebagai maksum, terpelihara dari dosa, jahat, dan maksiat. Mungkin ini dulu pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya di minggu yang akan datang. Pelajari dengan baik, pahami dengan baik, dan nanti jawab soal-soal yang berupa tugas yang Bunda kirimkan melalui WA, ya. Dan jangan lupa pembelajaran ini videonya dibuka supaya kalian bisa lebih jelas, ya. Bunda akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.